Kita akan nyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu kita untuk bernyanyinya adik-adik semua bernyanyi dengan penuh sukacita ya. Mari kita nyanyikan Mas Sekolah Minggu kita. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah Minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, mempelajari tentang Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita mau berdoa, satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Nah, semuanya adik-adik yang ada di Zoom dan yang ada di gereja, ambil sikap berdoa dengan benar kepada Tuhan ya. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Engkau adalah Allah kami yang hidup dan Allah kami yang benar. Engkau adalah Allah yang menciptakan dunia ini beserta segala isinya. Dan Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi kami, yang telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kami, yang mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami dipilih menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Dan biarlah Tuhan, kami semua bisa mengerti akan kehidupan kami adalah milik Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pada saat ini ketika kami datang beribadah kepadamu, kami tahu bahwa kami beribadah untuk Tuhan, kepada Tuhan. Dan biarlah semua kami dengan hati yang bersukacita bisa memuji Tuhan. Bahkan Tuhan, ketika kami mau mendengarkan cerita firman-Mu, berikan kami hati yang tenang, hati yang mau mendengarkan firman Tuhan, mau belajar, supaya kami bisa semakin hari, semakin menjadi anak yang baik, yang taat, yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberkati Lose Selfie yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau tolong dia Tuhan untuk berbicara firman-Mu dengan baik dan dengan jelas dan benar. Kami serahkan ibadah sekolah minggu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mohon pimpin kami dari awal sampai akhir. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin ya adik-adik ya. Kita akan lanjutkan lagu pujian kita, Allah Kuasa. Kita mau melihat hari ini adik-adik ya, melalui cerita firman Tuhan, bagaimana Allah yang kita sembah, yang telah membawa kita menjadi anak-anaknya, yang telah memilih kita untuk percaya kepadanya. Bukan hanya Allah yang menciptakan dunia ini, yang berkuasa menciptakan dunia, tapi Allah juga yang berkuasa menolong dan memelihara hidup kita dalam bahaya sekalipun ya, dalam sesuatu yang begitu besar, yang sulit,
yang kita lakukan. Tapi kita akan lihat nanti melalui cerita ya adik-adik ya, bagaimana Allah kita begitu berkuasa dalam hidup kita. Kalau kita taat kepadanya, dia akan berkenan dan senang menolong kita. Nah, kita nyanyikan lagu ini, Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Ya, dikatakan Tuhan kita begitu berkuasa. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia ciptakan dunia ini dan dia juga yang mengaturnya. Makanya tadi Lause bilang, bukan hanya menciptakan dunia ini tapi mengaturnya dan juga mengatur hidup kita ya, dengan memelihara hidup kita, menolong kita ya adik-adik ya. Nah, kiranya pujian ini boleh menolong kita semakin mengenal Allah kita ya, dan kita tetap setia kepada Tuhan untuk selalu ikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita ya. Nah, kita mau walaupun begitu banyak kesulitan, banyak yang membenci kita nantinya ketika kita setia kepada Tuhan. Nah, jangan goyah, tapi tetap setia sampai selama-lamanya ya. Kita akan nyanyikan pujian kita, Setia. Semua nyanyi dengan sukacita ya. Di dalam dunia penuh dosa, selalu berubah, langit pun goncang, dan iblis pun giat bekerja, banyak anak Tuhan tersesatkan. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkit bagi Tuhan di surga, bagi rajamu tetap setialah. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu, jangan takutkan kuasa iblis ataupun serangan manusia. Taatlah perintah panglimamu, kehendaknya harus kau patulah. Bagai dibakar dalam api, tiada takut ancaman raja. Mereka sungguh juga berkuasa, sampai mati pun tetap setialah. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Nah, lihat adik-adik di ayat yang kedua ya.
Dikatakan tak perlu takut atas kuasa iblis ataupun serangan manusia kalau ada manusia yang menyerang kita, orang-orang yang berbuat jahat sama kita. Tak boleh melanggar perintah Allah hanya karena takut kepada manusia ya. Tapi dikatakan harus taat, selalu taat kepada Tuhan. Harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, patuh ya. Nah, walaupun kamu dikatakan di situ dibakar dalam api, walaupun seperti cobaan itu, kesulitan itu besar ya, tapi tak perlu takut ancaman ya. Tapi harus tetap setia sampai mati, tetap setia. Karena apa? Kalau kita setia, kita percaya Tuhan tolong kita ya, Tuhan membantu kita bisa lewati ya masa sulit itu. Jadi harus tetap setia kepada Tuhan, setia dalam menaatinya ya. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini yang ayat keduanya saja ya. Mari kita nyanyikan dengan penuh dengan sukacita ya adik-adik ya. Suaranya harus dengan semangat ya. Mari kita nyanyikan. Jangan takut dan kuasa iblis ataupun serangan manusia. Taatlah perintah panglimamu, kehendaknya harus kau patuhlah. Bagai dimakan dalam api, jangan takut ancaman raja. Mereka sungguh gagah perkasa, sampai mati pun tetap setialah. Setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, jangan pandang manusia. Susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Oke, bersyukur untuk pujiannya ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pujian mengikut Yesus keputusanku. Mari kita nyanyikan pujian ini ya dengan sukacita adik-adik. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar, salib di depan dunia ku tinggal, salib di depan dunia ku tinggal, salib di depan dunia ku tinggal, ku tak ingkar. Ya, kalau kita sudah berjanji mau mengikut Tuhan, harus apa? Harus tetap setia, tak boleh mengingkari janji kita ya. Makanya tadi pujian sebelumnya ya kan, setia walaupun apa yang terjadi, tetap setia ikut Tuhan, tetap setia taat kepada Tuhan ya. Jangan pernah mengingkarinya. Jadi kiranya pujian semua yang telah kita nyanyikan adik-adik boleh menolong kita ya untuk semakin hari taat kepada Tuhan, boleh terus tetap setia kepadanya ya. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, hari ini persembahan akan dibawakan oleh Matius ya. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan ya dengan ucapan syukur. Kita akan bernyanyi Betapa Hatiku.
Kau mengasihiku, Kau mengasihiku. Hanya ini Tuhan permohonanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oke, mari kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena telah menolong kami untuk bernyanyi memuji Tuhan dengan hati yang bergembira dan bersukacita. Dan kami bersyukur, kami juga bisa membawakan persembahan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon supaya Engkau yang memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini bisa dipakai untuk pelayanan di sekolah minggu gereja kami. Kami berdoa juga supaya Tuhan yang terus memberkati pekerjaan orang tua kami dan juga memberkati kami Tuhan semuanya di dalam studi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Oke, ayat hafalan kita adalah ayat hafalan yang minggu lalu sudah kita hafal ya. Jadi kita mau ingat kembali ayat hafalannya. Pasti ini juga tidak terlalu sulit untuk kalian hafal ya, karena singkat, pendek, dan kita juga sudah hafal minggu lalu ya. Mari kita baca bersama-sama ya, 2 kali adik-adik ya. 1, 2, 3 ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Sekali lagi ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Oke. Nanti ada satu orang yang akan Lause suruh untuk menghafal ya, karena kita akan hafal ya. Jadi kalian tadi Lause sudah dengar, sudah bisa hafal loh sambil tutup mata ya. Nah kita lihat ya, akulah gembala yang baik. Itu yang akan Lause hilangkan. Oke, siap-siap ya. Nanti Lause suruh satu orang untuk menghafalnya. Iya, oke ya. Kita hapus yang akulah gembala yang baik. Mari kita ingat sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Oke ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik. Sudah dihilangkan ya. 1, 2, 3 ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Oke, sekarang akulah gembala yang baik memberikan nyawanya, dihilangkan. Oke, 1, 2, 3 ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Oke ya. Memberikan nyawanya bagi siapa? Bagi domba-dombanya. Oke, hilang semuanya. 1, 2, 3 ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Yohanes 10 ayat 11. Nah, siapa gembala yang baik itu? Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Jadi dia katakan dia adalah gembala yang baik. Dia gembala yang mau memberikan nyawanya bagi kita loh, domba-dombanya ya. Kita adalah domba-domba Tuhan Yesus. Oke? Nah, kita akan ingat ayat kita ayo hafal sama-sama ya. 1 2 3 ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Nah, Losa meminta Ceris coba berdiri dan kamu hafal. Bisa nggak? Berdiri. Losa bilang berdiri supaya semua bisa lihat. Ayo. Besar suaranya ya. Ayo. Iya, pintar sekali ya. Oke, terima kasih Ceris ya. Ya, ternyata adik-adik yang di gereja bisa hafal dan Rosa harap yang di rumah juga bisa hafal ya. Nah, kita akan melihat pengumuman dulu ya. Nanti siang ada penginjilan untuk anak-anak ya. Jadi adik-adik jam 3 ingat sampai jam 3.30 kita ada program ini. Bisa undang ya teman-temannya, ajak teman-teman kalian ya supaya ikut ya. Nah, ibadah sekolah minggu, ada tatap muka dan juga Zoom seperti biasa ya, 8.30 sampai 9.30. Kemudian saat teduh setiap malam, jam 8 sampai 8.20, 8.30 sampai jam 9. Kalian sudah tahu ya, TK sampai SD, SD 4 sampai remaja. Kemudian persekutuan doa malam, setiap Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, jam 8.30 sampai 8.50 ya. Semua guru dan asisten diundang untuk ikut. Oke. Nah, sekarang kita akan dengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Selfie. Semuanya duduk dengan tenang ya, baik yang di gereja maupun yang di Zoom. Oke, adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ambil sikap berdoa yang baik ya. Oke, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, memohon kepada Tuhan untuk menolong kami, supaya firman Tuhan ini bisa disampaikan dengan baik. Dan tolong kami supaya bisa duduk dengan tenang dan memiliki pikiran yang fokus, kemauan untuk mendengar, kemauan untuk mengerti firman-Mu, dan berikan kami iman untuk percaya akan firman-Mu, dan berikan kami kemampuan untuk bisa mentaati firman-Mu dalam hidup kami, hari lepas hari, supaya kami bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Hari ini kita sudah berada di pelajaran yang ke-11 ya. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul, semua lihat ya, berjudul menaati Allah yang Maha Kuasa. Oke, ingat bahwa Allah kita Allah yang Maha Kuasa ya. Terambil dari Daniel pasal yang ketiga. Oke, nah adik-adik, Daniel pasal yang ketiga ini sebetulnya tidak terlalu panjang ya. Namun kita tidak bisa membacanya sekarang. Karena jika membaca kita menghabiskan waktu agak lebih banyak ya. Nah, jadi adik-adik semua nanti setelah ini harus membacanya. Ya, supaya lebih paham lagi ya. Nah, apa tujuan kita mempelajari firman Tuhan hari ini? Mengetahui bahwa Allah penuh kuasa untuk memelihara kita menghadapi kesulitan dan untuk menaatinya. Oke. Nah, kilas balik ya, supaya kalian bisa ingat cerita minggu lalu ya. Nah, kira-kira apa gambar ini?
Kalian masih bisa ingat cerita minggu lalu? Adakah yang tahu? Iya, Daniel dan teman-temannya ya. Mereka sekarang berada di mana? Di Babel ya. Coba kita lihat ya. Ada Daniel, ada Hananya, ada Misael, ada Azaria. Nah, jadi mereka sudah punya nama nama Babel ya, yaitu Sadrak, Daniel itu Belteshazzar, kemudian Hananya Sadrak, Misael Meshak, Azaria Abednego. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan mereka pada saat itu? Ada yang ingat? Apa ujian iman yang mereka hadapi? Ada yang tahu? Apa ujian imannya? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa ujian iman yang mereka hadapi saat itu? Ya, mereka dipilih ya. Ternyata mereka ini dipilih untuk dilatih selama 3 tahun supaya bisa bekerja di istana raja. Raja siapa saat itu yang memerintah? Iya, Raja Nebukadnezar. Bukankah ini hal yang baik? Ya, kalau dipilih untuk bekerja, apalagi di istana raja. Namun ada ujian iman yang harus mereka hadapi, yaitu mereka harus disuruh makan makanan dari santapan raja. Bukankah makanan dari santapan raja enak? Iya, tapi itu bertentangan dengan firman Tuhan karena sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, kira-kira apakah mereka taat? Ya, mereka taat. Sehingga Tuhan menolong mereka. Ya, jadi mereka hanya memilih makan sayur dan minum air putih. Ya, Tuhan menolong mereka sehingga perawakan mereka lebih bagus. Dan juga setelah menghadapi ujian akhir, setelah latihan selama 3 tahun itu, kecerdasan mereka 10 kali lipat dari orang lain. Nah, jadi di sini karena mereka taat, Tuhan menolong mereka. Nah, kita mau melihat apakah masih ada ujian iman selanjutnya bagi mereka? Kira-kira menurut kalian apakah masih ada ujian iman lagi bagi mereka? Ya, ada. Ya, masih ada ujian iman lagi dan itu ujiannya lebih berat lagi. Nah, adik-adik, kalian pernah tak terbakar maksudnya, dibakar api? Atau pernah bakar api unggun? Siapa di sini? Siapa yang pernah berada dekat api? Apa terasanya? Panas kan? Atau seperti Lause ya, Lause sering kena minyak panas dan itu perih ya. Nah, kita hanya dekat dengan api dan itu terasa panas sekali. Nah, kali ini Sadrak, Meshak, perhatikan ya, Sadrak, Meshak, Abednego, mereka menghadapi ujian iman yang sangat besar, yaitu mereka akan menghadapi hukuman jika mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Coba perhatikan gambar ini. Lause tadi ada salah sebut ya. Kalau mereka, jadi tantangan mereka kali ini, kalau mereka tidak taat kepada perintah Raja Nebukadnezar, mereka akan dibuang ke dalam api dan berarti tantangannya lebih berat lagi. Namun apakah mereka taat? Apakah mereka nanti ditolong oleh Tuhan? Ya, mungkin ada yang sudah tahu, tapi ada yang belum tahu ya. Jadi duduk baik-baik, perhatikan. Oke? Nah, jadi supaya kita tahu ceritanya seperti apa. Nah, jadi setelah mereka sudah lulus ujian tes dan mungkin mereka sudah bekerja di istana raja. Nah, beberapa waktu kemudian Raja Nebukadnezar yang sombong itu dia mendirikan sebuah patung, ya, patung emas. Nah, ini dia. Sangat tinggi, sangat lebar. Kira-kira berapa ya tingginya? Tingginya itu 60 hasta. Itu sama dengan 27 meter. Berapa lebarnya? 6 hasta. Atau sama juga dengan 2,5
meter. Nah, Lause membantu kalian untuk membayangkan betapa begitu tinggi dan lebarnya patung ini ya. Nah, kalian pernah melihat patung ini? Ada di KTM Resort Sekupang Batam ya. Nah, tinggi patung ini Lause cek 22,37 meter ya. Nah, dia agak lebih pendek sedikit ya. Jadi mungkin dia butuh 4 meter lebih lagi untuk sama dengan patung Nebukadnezar tadi yang tingginya 27 meter ya. Jadi sangat tinggi. Kemudian bagaimana lebarnya? Supaya kalian bisa tahu. Tadi kalian masuk ke sini ada lewat pintu kan? Nah, lebar nggak pintu itu? Ya, lebih lebar lagi, bukan pintu ini ya, pintu di bawah. Oke? Pintu di bawah itu lebih lebar lagi dari situ ya. Jadi coba kalian bayangkan begitu tinggi dan lebarnya. Nah, patung itu sangat besar. Nah, apa tujuan Raja Nebukadnezar membangun patung ini? Iya, ada yang sudah tahu ya, untuk disembah. Jadi bukan patung hiasan, tapi patung berhala. Artinya harus beribadah kepada dia, sembah. Ya, sujud sembah kepada dia. Lalu kira-kira siapa-siapa saja yang harus sujud menyembah kepada patung itu? Nah, jadi pada suatu saat ya udah selesai membangun, kemudian dia menyuruh memanggil ya para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, semua kepala daerah berkumpul di hadapannya karena dia akan memberikan perintah ya. Perintah ini berkaitan dengan patung tersebut. Nah, di sini kita akan tahu juga siapa-siapa saja yang harus menyembah patung itu. Nah, jadi nanti di sini ya, maksudnya di sini. Nah, nanti ini yang akan membacakan ya apa perintah raja. Perhatikan. Lause tak mau ada suara-suara lain selain Lause selfie sendiri ya. Semua perhatikan. Nah, jadi perintah itu terdapat di dalam Daniel 3 ayat 4 sampai 6. Apa isi perintahnya? Oke, Lause tak bisa lihat di sini, yang di gereja saja ya. Silahkan baca dengan cepat. Yuk, Lause mau Matius. Coba Matius bacakan. Oke, tunggu dulu ya. Yang di rumah juga ikut baca karena ada di layar kalian ya. Oh, oke, semua baca sama-sama saja ya. Selanjutnya ya. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, jadi siapa saja yang harus menyembah patung itu? Dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Artinya ada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang ada pada saat itu juga harus sujud menyembah kepada patung itu. Oke. Nah, jika tidak menyembah patung itu, maka lihat tulisan yang merah, akan dicampakkan seketika itu juga. Tidak ada tenggang waktu ya. Seketika itu juga harus dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, ini dia ya. Coba kalian bayangkan. Nah, kalau kalian berada di posisi orang-orang pada saat itu, apakah kalian mau patuh atau tidak kalau melihat ilustrasi gambar perapian yang menyala-nyala ini? Mau? Mau taat kepada perintah raja supaya tak dimasukin ke dalam perapian ini? Yakin? Tak mau apa? Tak mau menyembah. Oke, bagus ya. Oke, nah. Jadi sekarang perintah itu sudah disampaikan
Dan orang-orang yang patuh kepada raja, mereka sudah berkumpul. Dan sesuai dengan perintah raja, setelah alat-alat musik ini dibunyikan, mereka sujud menyembah kepada patung tersebut. Nah, ini dia ya. Namun, coba lihat. Di antara mereka semua yang menyembah patung itu, ada 3 orang. Ya, ada 3 orang yang tidak sujud menyembah kepada patung itu. Tadi siapakah dia? Iya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kira-kira di mana Daniel ya? Bukankah Daniel juga berada di Babel saat itu? Iya, tapi Alkitab tidak mencatat. Namun, kalau misalnya Daniel ada saat ini juga, dia pun tak akan ikut untuk menyembah patung tersebut. Ya. Nah, kita lanjut. Ada 2 orang, bukan ada 2 orang ya, Alkitab tak mencatat ya. Ada orang yang melihat. Ada orang yang melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung tersebut. Lalu mereka bilang, kamu tak menyembah ya, ku aduin kamu kepada raja. Nah, sekarang mereka mengadu kepada raja. Kira-kira apa reaksi raja? Dia marah. Kenapa? Apa? Mereka tak mau menyembah patung yang saya buat. Berani-beraninya ya melanggar perintah saya ya. Saya ini seorang raja gitu loh. Tapi kok berani-berani tak taat kepada saya. Panggil mereka. Nah, jadi sekarang mereka sudah menghadap ya, mereka sudah menghadap kepada raja dan raja masih berikan kesempatan kepada mereka. Apa kata raja? Sekarang, jika kamu mendengar bunyi musik-musik itu, kamu harus sujudlah menyembah patung yang kubuat. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lihat, tulisan warna merah. Dengan sombongnya dia berkata, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Artinya dia menganggap dirinya paling hebat dari siapapun, ya, termasuk Allah yang kita sembah, ya. Jadi dengan sombongnya dia mengatakan seperti itu, ya. Nah, kira-kira mereka bertiga mau mengambil kesempatan ini? Tidak ya, mereka tidak menuruti perintah Raja Nebukadnezar. Lalu apa kata mereka kepada Raja Nebukadnezar? Tak tahu, ini dia ya. Jika, semua sama-sama baca yuk. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Kita coba lihat ini ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Nah, ini artinya apa? Bukankah mereka sudah tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa dan sanggup? Ya, tapi dia menggunakan kata jika. Jadi ini menandakan bahwa Allah kami pasti sanggup melepaskan kami. Karena dia Maha Kuasa. Dia mau mengatakan kepada raja itu seperti itu. Namun, jika seandainya tidak pun, kami tidak akan mau menyembah patung yang tuanku raja buat. Dia bilang begitu. Jadi ini pernyataan iman yang sangat luar biasa. Di hadapan seorang raja, seorang nomor 1 di negeri Babel pada saat itu ya. Nah, jadi mereka lebih memilih untuk taat kepada Tuhan daripada taat kepada raja. Mereka lebih memilih menderita di dalam api itu. Mungkin paling lama 1 jam.
dibandingkan dengan kalau mereka meninggalkan Tuhan dengan mematuhi perintah raja ini, menyembah patung itu, maka mereka akan menderita selama-lamanya di api neraka. Bahkan dikatakan lautan api. Bayangkan, kamu lebih memilih menderita hanya paling tinggi 1 jam di dalam perapian api yang menyala-nyala yang dibuat saat itu, atau menderita di perapian yang menyala-menyala, bahkan dikatakan sebagai lautan api, seperti lautan api di neraka sana, neraka atau lautan api sana. Memilih yang mana? Dan itu dibilang selama-lamanya. Memilih yang mana? Ya, seperti yang dilakukan oleh ketiga teman Daniel ini ya. Mereka lebih memilih untuk lebih bagus menderita. Ya, mungkin paling lama 1 jam nyawa mereka sudah diambil. Daripada mereka harus mematuhi perintah raja. Dan mungkin anggaplah mereka patuhi. Mereka bahagia berapa tahun? Kita bilang aja umur manusia itu 100 tahun. Mereka bahagia 100 tahun. Tapi setelah itu mereka meninggal, mereka akan menderita bukan hanya 100 tahun, adik-adik. Tapi selama-lamanya. Lebih bagus memilih menderita terbakar mungkin paling lama 1 jam. Setelah itu mati. Kemudian bahagia selamanya. Ya adik-adik? Jadi kita harus contohi mereka ya. Ya sayang ya, mengerti maksud Lause? Mengerti ya? Nah, jadi ini pernyataan iman yang luar biasa yang perlu, yang patut kita contohi, yang patut kita teladani, dan jangan takut kepada manusia. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan sebelumnya ya. Lebih bagus takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Ya sayang ya. Nah, setelah itu coba lihat reaksi daripada Raja Nebukadnezar. Coba lihat. Dia marah, sangat-sangat marah. Dia bilang, panaskan api itu 7 kali lipat lagi. Coba kita lihat gambarnya. Coba lihat gambar api di sana. Nah, tadi hanya begini. Tapi dia bilang, panaskan lagi. Tambahkan lagi 7 kali lipat. Lihat ini. Nah, jadi tadinya, tadinya mungkin hanya seperti ini ya, lihat gambarnya. Setelah dipanaskan, lihat ini. Wow, lebih panas lagi. Dan dia suruh untuk campakkan 3 orang itu ke dalam perapian yang menyala-nyala ini yang sudah dipanaskan 7 kali lipat dari sebelumnya. Ngeri ya? Ngeri tak? Iya, ngeri sekali ya. Nah, sekarang kita lihat. Raja Nebukadnezar memilih ya beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya untuk mengikat mereka bertiga. Dan sudah terikat, sekarang mereka angkat satu persatu untuk buang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya, kita lihat, aduh mengerikan sekali ya adik-adik. Tapi mereka mau saja lakukan karena untuk taat kepada Tuhan. Ya, nah kita lihat gambar ini. Sangat mengerikan. Nah, coba kita lihat setelah itu apa yang terjadi. Orang-orang yang membuang mereka ke dalam justru yang terbakar. Ya, justru yang terbakar. Lalu bagaimana mereka bertiga? Raja Nebukadnezar tiba-tiba kaget. Ya, lalu dia berdiri. Lihat ini mukanya yang kaget itu ya. Lalu apa yang dia katakan? Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Dia bilang, lihatlah, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Lalu mereka menjawabnya, benar ya Raja. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah, jadi dari sini dia melihat dan nah ini dia ya gambar ilustrasinya seperti ini. Kira-kira seperti ini ya, dia melihat mereka bertiga masih hidup dan bahkan ada 1 orang lagi di dalam situ dan seperti anak dewa. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dia memanggil mereka keluar. Sadrak, Mesak, dan Abednego,
hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Ya, jadi dia panggil mereka keluar. Dan coba kita saksikan, kita lihat. Kita lihat yang warna merah di situ ya, disaksikan oleh para wakil raja semuanya yang ada di situ. Dan tidak mempan, mereka itu tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Nah, inilah, disinilah letak kemahakuasaan Allah. Secara manusia harusnya mereka terbakar. Kalian masih ingat orang-orang yang mencampakkan mereka itu? Mereka tidak masuk ke dalam, mereka hanya di luar, tapi malah mereka yang terbakar. Tapi mereka bertiga ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahkan dikatakan tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Rasul-rasul yang biasa masak di dapur, hanya masak sebentar saja, ada aroma-aroma baunya, bau apinya ya. Tapi ini mereka tidak ada sama sekali. Nah, disinilah letak kemahakuasaan Tuhan. Ini disebut juga dengan mujizat. Karena secara manusia itu tidak mungkin terjadi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena dia maha kuasa. Jadi dia sanggup menolong umatnya pada saat mereka mengalami kesusahan. Yang penting kita harus setia, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Kita percaya dan taat kepada Tuhan. Ya, oke. Namun jika seperti sebelumnya ya pernyataan iman mereka, kalau Tuhan tidak menolong kita juga, membiarkan kita, mengizinkan kita mengalami itu, maka biarlah kita tetap taat saja. Ya, sayangnya. Nah, setelah itu Raja Nebukadnezar memuji Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan yang kita sama-sama sembah. Apa pujian yang dia sampaikan? Terambil dari Daniel 3:28. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Jadi hasil dari ketaatan mereka, mereka selamat dari perapian, kemudian memberikan kesaksian yang baik. Akibatnya Raja Nebukadnezar, orang-orang yang hadir pada saat itu memuji Tuhan Allah. Maka kita harus contohi mereka. Jadilah saksi yang baik, maka orang-orang melihat saksi yang baik dari diri kita dan mereka juga bisa memuji Tuhan Allah kita. Apalagi hasil yang mereka peroleh karena ketaatan ini. Raja Nebukadnezar memberikan kedudukan yang tinggi kepada mereka. Ya, sayangnya. Oke. Nah, tapi setelah itu ada juga karena ketaatan mereka ini ada perintah raja yang baik juga ya. Apa perintahnya? Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Wah, sungguh sangat bagus ya. Kalau kita taat kepada Tuhan, bukan hanya kita saja yang merasakan kebaikan Tuhan, tapi orang lain juga bisa melihat betapa maha kuasanya, betapa mulianya, betapa hebatnya Tuhan kita. Ya, sayangnya jadi kita bersyukur ya dengan kisah ketiga teman Daniel ini. Nah, sekarang cobalah jawab, mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sujud menyembah patung emas itu? Mereka akan berdosa. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Ada lagi jawaban lain? Oke, nah lalu saya sediakan jawabannya di sini. Karena mereka harus menaati Allah. Dan hanya menyembah kepada Allah saja. Karena Allah adalah satu-satunya Allah yang sejati.
Allah yang benar. Yang lain itu palsu. Semuanya palsu. Kecuali Allah yang kita sembah. Allah yang disembah oleh Daniel dan ketiga temannya. Dan Allah yang kita sembah juga. Ya, oke. Kemudian, siapakah orang keempat dalam perapian itu? Malaikat yang diutus oleh Tuhan. Ya, malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk melindungi mereka ya. Jadi Allah yang melindungi mereka. Nah, apa pelajaran yang kita petik dari cerita ini ya? Dari tiga temannya Daniel yang luar biasa ini. Allah Maha Kuasa dan sanggup menolong mereka bertiga. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka Allah yang sama juga sanggup menolong kita ketika kita menghadapi kesulitan. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sekarang tak sebanding dengan kesulitan yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kesulitan mereka begitu berat dan Tuhan sanggup menolong, maka kesulitan kita yang tak seberapa itu juga Tuhan akan sanggup menolong kita. Kemudian, ingatlah selalu bahwa ingatlah selalu bahwa penderitaan kekal di neraka lebih berat dari penderitaan di dunia ini. Jadi lebih bagus kita memilih menderita di dunia ini daripada kita menderita kekal di neraka sana. Artinya kita lebih memilih untuk taat kepada Tuhan. Karena kalau kita taat mungkin kita menderita kan, seperti yang dialami mereka tiga orang tadi. Namun kalau kita tidak taat maka nanti, maksudnya kalau kita tidak percaya maka kita akan menderita di neraka sana. Tetaplah setia dan taat kepada Tuhan dan jangan takut kepada manusia. Seperti yang telah dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lakukanlah perintah Tuhan bukan karena mau mendapatkan sesuatu, tetapi karena hanya mau taat kepadanya atau hanya mau memuliakan. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu hal untuk Tuhan, kita tak memperoleh apapun, tak apa. Toh saya sudah memperoleh kehidupan kekal di surga. Apalagi yang saya cari? Ya, itu sudah cukup bagi saya. Jadi kalau misalnya saya beribadah kepada Tuhan dengan setia, saya menolong orang, saya melakukan perintah Tuhan, dan saya tak mendapatkan apapun, tak apa. Saya mau lakukan saja, karena saya mau menyenangkan Tuhan saya. Yang saya dapatkan yaitu kehidupan kekal itu sudah cukup bagi saya. Ya, tetaplah setia dan taat kepada Tuhan, dan jangan pernah meninggalkannya hanya karena kita merasa bahwa Tuhan tidak menolong kita, tidak memberkati kita, tidak memberikan kepintaran kepada kita seperti yang teman-teman, tidak memberikan rumah yang mewah, tidak memberikan mobil. Ya, jangan melihat itu semua, tapi harus tetap percaya kepada Tuhan, jangan pernah meninggalkan Dia. Karena semua kekayaan, semua kesenangan duniawi yang sekarang itu hanya sementara. Ya, sayang ya. Oke, jadi itu pelajaran yang kita petik dan cerita firman Tuhan kita sampai di sini. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dengan firman Tuhan hari ini yang sudah diberi contoh oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam hal mengikuti Tuhan. Kiranya Tuhan kami bisa meneladani mereka, kami bisa mencontohi mereka. Biar ini menjadi kekuatan bagi kami dalam mengikuti Tuhan. Sehingga ketika menghadapi kesulitan seperti apapun, kami mengingat cerita ini. Kami mengingat kisah mereka bertiga ini. Kami mengingat pertolongan Tuhan bagi mereka bertiga ini. Sehingga kami kuat dan kami tetap setia. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Mengikuti Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Satu hari ini dan selamanya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang terus memimpin kami. Ini doa dan harapan kami, ampuni dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Oh, ada pengumuman ya. Pengumuman penginjilan anak-anak via Zoom akan diadakan sore ini jam 3.30 seperti biasa ya. Mari anak-anak semua ikut. Ajak teman-teman kalian yang kalian kenal. Dan itu tak butuh biaya. Tinggal klik di HP-mu, buka HP-mu atau laptopmu ya. Dan kamu bisa ikut dan kamu bisa mendapatkan berkat dari penginjilan ini ya. 1, 2 anak-anak seperti biasa ya. Untuk kelas TK sampai SD 3 itu jam 8 sampai 8.20 malam.
Kemudian SD 4 sampai remaja jam 8.30 sampai 9 malam. Mari semua ikut bersaat teduh bersama. Ajak juga teman-teman kamu. Oke? Nah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.